Shalom Pak Pendeta, saya sering mendengar pertanyaan dari agama seberang yang juga sudah dijawab oleh Pak Esra, bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan juga adalah Allah. Sebagaimana seorang anak manusia adalah juga manusia. Pertanyaan saya, kalau seorang anak manusia disebut juga adalah manusia, adalah wajar. Karena seorang manusia mengalami proses pertumbuhan dari lahir, bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dan dewasa. Bagaimana Pak Esra menjelaskan tentang sebutan anak Allah, padahal Allah tidak seperti manusia yang mengalami proses pertumbuhan dari bayi, anak-anak, hingga dewasa. Allah sudah ada tanpa proses pertumbuhan, sehingga harusnya sebutannya Yesus adalah Allah, bukan anak Allah. Ya, sebenarnya itu hanya ilustrasi saja. Dan kalau kita melihat bahwa ilustrasi itu sebenarnya tidak bermaksud menjelaskan semua aspek dari apa yang diilustrasikan. Biasanya ilustrasi itu hanya menjelaskan satu biasanya atau dua makna yang dirasa ada persamaan antara apa yang mau digambarkan itu dengan apa yang dipakai untuk menggambarkan. Sehingga tidak bisa kita memperlakukan sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan itu untuk semua aspek dari apa yang mau digambarkan. Seperti yang saya biasa bilang, kalau kita misalnya mengatakan bahwa ada orang bodoh lalu kita bilang bahwa ini kamu nih seperti kerbau. Waktu kita bilang kamu seperti kerbau, kita tidak bermaksud bahwa dia punya kaki 4, dia punya tanduk, dia memang biak, dia punya ekor, kan tidak. Kita hanya merujuk pada satu aspek, yakni otaknya. Nah, karena itulah maka kita pada waktu mengilustrasikan anak Allah itu adalah Allah seperti anak manusia adalah manusia, sebenarnya ilustrasi itu hanya mau menekankan bahwa yang namanya anak, dia mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Hakikat itu mungkin dalam bahasa yang kita lebih mengerti itu adalah jenisnya. Jadi terserah bahwa si anak itu dia lahir, lalu bayi, lalu kanak-kanak, remaja, dan dewasa, itu urusan lain. Ya, tapi yang pasti adalah bahwa jenisnya sama dengan bapaknya. Karena tidak mungkin seorang anak manusia ya itu muncul atau sehakikat dengan bapaknya yang bukan manusia. Karena kalau dia anak manusia, ya pasti jenisnya dari bapaknya, yaitu manusia. Nah, maka yang dipersoalkan itu adalah masalah hakikat anak sama dengan hakikat Bapa. Bukan soal prosesnya. Ya, bukan soal prosesnya. Jadi, itu hanya penekanannya satu aspek saja. Sebenarnya itu hanya ilustrasi, tapi kita juga ingat bahwa kita kan tidak mendasarkan ajaran hanya pada sekedar ilustrasi, tapi juga pada dasar Alkitab yang kita punya. Nah, waktu kita mengatakan bahwa anak Allah itu adalah Allah, itu dasar Alkitabnya ada. Bukan hanya sekedar diletakkan dasarnya, yakni ilustrasi bahwa anak manusia adalah manusia. Tidak, ada dasarnya. Dan dasarnya kita harus memahami dalam pengertian orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau kita misalnya melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 18, dibilang begini, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Kalau dia mengatakan Allah adalah Bapaknya, implisitnya dia adalah anak dari Allah. Maka apa artinya dia mengatakan Allah adalah Bapaknya menurut ayat ini, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam terjemahan Yunaninya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan Allah adalah Bapaknya, dengan kata lain dia adalah anak Allah, dengan demikian dia menyatakan bahwa ya dia menyetarakan dirinya dengan Allah, atau dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ada dasarnya. Lalu, kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyembah dia, tapi sesungguhnya engkau anak Allah. Jikalau anak Allah itu bukan Allah, ngapain mereka menyembah dia? Kalau mereka hanya menyembah Allah, mengapa mereka menyembah lalu mengaku sesungguhnya engkau anak Allah? Mestinya sesungguhnya engkau Allah. Kalau percaya dia bukan Allah, anak Allah bukan Allah, jangan sembah dia. Ya. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa penggunaan anak Allah untuk Yesus itu sebenarnya mau mengatakan bahwa dia juga mempunyai hakikat yang sama atau jenis yang sama dengan Sang Bapa yang adalah Allah. Ilustrasinya baru anak manusia itu adalah manusia. Jadi ilustrasi itu hanya menekankan satu aspek, yakni kesamaan hakikat. Tidak melihat prosesnya, ya lahir lalu jadi bayi lalu besar, tidak. Kita tidak membicarakan itu. Nah, memang kalau kita ngomong seperti ini, gerombolan sebelah itu kan biasa menggunakan argumentasi untuk membantah. Loh, di dalam Alkitab tuh yang disebut anak Allah tuh bukan hanya Yesus, banyak. Ya, orang-orang percaya disebut sebagai anak Allah. Saya juga anak Allah. Semua orang percaya Yesus anak Allah. Nah, apakah berarti kita semua Allah? Tidak, karena makna anak Allah bagi Yesus dengan makna anak Allah bagi kita itu beda. Tahu dari mana beda? Karena kalau Yesus anak Allah, saya anak Allah itu adalah banyak. Padahal kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16. Ya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
berarti Allah hanya punya satu anak yang tunggal. Berarti anak Allah dalam pengertian sama hakikat dengan Allah Bapa itu cuma satu, yaitu Yesus. Karena itu Yesus anak Allah adalah Allah. Tapi saya bukan anak Allah dalam pengertian seperti Yesus. Saya anak hasil adopsi pada waktu saya percaya. Ya, Yohanes 1 ayat 12, waktu kita percaya kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5 mengatakan bahwa kita diangkat menjadi Allah, adoption of son. Berarti kita ini anak hasil adopsi karena iman.